Oke, eh, kita share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Baik, kita buka langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai prinsip kerja sistem kemudi, steering system. Sebelumnya, saya Muhammad Azhar Afandi dan rekan saya. Saya Irham Muhammad Abdaka. Halo, Irham. Halo, saya Irham Muhammad Abdaka. Ya, kami akan mempresentasikan prinsip kerja sistem kemudi pada mobil seperti itu. Langsung saja, prinsip kerja pada mobil ya. Ya, sebelumnya kita akan menjelaskan terkait fungsi dari sistem kemudi terlebih dahulu. Sistem kemudi sendiri berfungsi untuk merubah arah gerak atau kendaraan ya, merubah arah gerak dari kendaraan melalui roda depan dengan cara memutar roda kemudi seperti itu. Lebih tepatnya, eh, sistem kemudi ini akan mengarahkan kemana kendaraan itu akan bergerak seperti itu menggunakan sistem yang dinamakan steering atau ya, sistem kemudi ini tadi. Pada sistem kemudi sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang komponen itu sudah dijelaskan oleh kelompok 1 kemarin ya. Berbagai komponen pada sistem kemudi seperti steering wheel, steering column, dan steering gear seperti itu. Juga steering linkage gitu ya. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya pengemudi yang berada di ruang kemudi, sementara untuk roda terletak di bawah kendaraan. Nah, oleh karena itu, untuk meneruskan kemauan seorang pengemudi untuk mengendalikan sistem roda ini tadi, diperlukan yang namanya sistem kemudi untuk mengarahkan roda ini tadi. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas terkait cara kerja atau prinsip kerja dari sistem kemudi ini tadi. Ya, di sini jelaskan bila roda kemudi diputar atau setir ya, steering, maka gerakan ini akan diteruskan ke worm shaft atau poros cacing ya. Sehingga nut atau mur kemudi akan bergerak mendatar ke kiri ataupun ke kanan. Jadi sistemnya dari gerakan yang atau gaya yang kita berikan ini tadi akan diteruskan melalui worm shaft ini tadi ya ke roda sehingga akan menggerakkan roda itu sendiri. Sementara nut bergerak, sektor shaft juga akan ikut berputar seperti itu untuk menggerakkan pitman arm yang diteruskan ke roda depan melalui batang-batang kemudi atau steering linkage seperti itu. Selanjutnya untuk macam dari sistem kemudi ini tadi ya, ada yang sifatnya itu manual steering atau biasanya digunakan oleh mobil-mobil konvensional gitu ya, mobil yang mungkin tahun 90-an itu masih menggunakan sistem steering yang manual. Jadi masih terbilang rada berat ya seperti itu. Jadi untuk membelokkan kendaraan saja memanfaatkan sistem dan tenaga manusia saja seperti itu. Jadi tanpa ada bantuan yang memperingan seperti itu istilahnya. Jadi terbilang cukup berat untuk membelokkan suatu kendaraan. Nah, sistem kemudi yang kedua, ya ini sistem kemudi menggunakan power atau yang dibantu menggunakan tenaga fluida seperti itu.
Jadi di sistem power steering ini pengemudi akan lebih leluasa dalam memilih roda dari kendaraan ini tadi. Jadi dia akan lebih mudah dalam melakukan pada saat akselerasi terutama ya, dia akan lebih mudah. Atau lebih tepat melakukan akselerasi tidak akan seberat dari sistem manual steering seperti itu. Oke, next. Nah, silahkan Mas Irham. Oke, selanjutnya yaitu agar sistem kemudi ini bisa berfungsi secara maksimal dan bisa memenuhi syarat, yaitu syaratnya yang pertama yaitu pelintahannya baik, yang kedua yaitu usaha pengemudi yang baik, dan yang ketiga yaitu recovery atau pengambilan yang halus, yang selanjutnya yaitu pemindahan kejutan dari permukaan jalan harus seminimal mungkin. Jadi untuk memenuhi syarat dari sistem kemudi ini harus memenuhi 4 syarat ini. Next. Oke, yaitu yang selanjutnya yaitu contoh sistem kemudi rack and pinion. Bisa dilihat pada gambar, ada steering wheel atau roda kemudi. Selanjutnya yaitu ada steering column atau batang kemudi, yang selanjutnya ada steering gear atau roda gigi kemudi, ada steering linkage, dan yaitu yang selanjutnya yaitu roda mobil. Oke, next. Oke, sebelum kita mengakhiri presentasi ini, kita perlihatkan dulu sebelum video dari prinsip ke kemudi. baik, sebentar. Sudah masuk ya? Oke. Sudah masuk untuk share screen? Oke, sudah. Baik, mari kita saksikan bersama. Ketika Anda belajar mengemudi, kontrol yang paling sulit untuk dikuasai adalah kemudi. Apakah Anda tahu ada beberapa ilmu fisika dan mekanisme luar biasa membuat kendaraan berada di jalur yang benar tanpa tergelincir dari roda? Video ini akan mendemonstrasikan mengapa kita membutuhkan mekanisme kemudi ini dan bagaimana cara kerjanya. Kita juga akan memahami cara kerja mekanisme power steering. Kami berterima kasih kepada Brilliant.org karena telah mendukung video ini. Hal yang menakjubkan tentang mobil adalah jika Anda memiringkan roda depan seperti yang ditunjukkan, seluruh kendaraan akan berbelok. Namun, mengapa kendaraan tidak bergerak lurus terus, bahkan setelah roda dimiringkan? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, kita harus memahami ilmu fisika di balik penemuan paling penting umat manusia, fisika roda. Dalam sebuah roda yang bergulir sempurna, kecepatan roda pada titik kontak harus selalu 0. Ini akan memastikan bahwa tidak akan ada selip antara jalan di tempat dan roda di titik kontak. Tetapi, bagaimana roda yang bergerak memiliki kecepatan 0 pada suatu titik di permukaannya? Kondisi ini bisa terjadi karena roda memiliki dua jenis gerak. Roda bergerak searah dengan arah mobil dan juga berputar sepanjang porosnya. Ketika kita menjumlahkan dua komponen ini di bagian bawah roda, Anda dapat melihatnya berada di arah yang berlawanan dan membatalkan satu sama lain. Ingat prinsip sederhana roda bergulir ini, dan Anda akan dapat memahami mekanisme kemudi dengan sempurna. Anggap bahwa bahkan setelah roda berbelok, mobil tetap bergerak lurus. Mari kita periksa kecepatan rotasi dan translasi pada titik kontak roda. Anda dapat melihat bahwa kecepatan rotasi berbelok, namun kecepatan translasi lurus. Oleh sebab itu, kecepatan tidak akan membatalkan satu sama lain, dan ini akan menyebabkan tergelincir. Satu-satunya cara untuk mencapai kondisi kecepatan 0 adalah dengan memastikan kecepatan translasi juga berbelok. Ini hanya mungkin terjadi ketika seluruh mobil berbelok sehubungan dengan titik pusat tertentu. Fakta ini tertampil dengan sempurna dalam snapshot ini. Di sini, keempat roda memenuhi kondisi berputar yang sempurna.
Satu hal utama yang perlu dicatat di sini adalah bahwa untuk berbelok sempurna, garis tegak lurus roda depan harus bertemu sumbu roda belakang pada titik yang sama. Kondisi ini adalah prinsip kemudi. Jika Anda mengamati dengan teliti, Anda akan melihat bahwa sudut-sudut yang berputar oleh roda kiri dan kanan tidak sama. Gambar ini menunjukkan jika roda depan diputar dengan sudut yang sama, garis roda tidak akan bertemu pada titik yang sama. Ini berarti bahwa untuk kemudi yang sempurna, roda kiri dan kanan harus berputar pada sudut yang berbeda. Mekanisme kemudi digunakan untuk mengeksekusinya. Mekanisme kemudi yang paling umum digunakan di kendaraan modern adalah jenis track and pinion. Mari kita ini berhasil mengendalikan kendaraan. Track adalah pusat mekanisme. Track ini dibatasi sehingga hanya bisa bergerak dalam garis lurus. Pinion yang berasal dari kemudi bisa menggerakkan rem. Bagian yang disebut dengan kemudi terpasang di kedua roda. Lengan kemudi ini dibatasi sehingga hanya memiliki gerak rotasi sepanjang sumbu yang ditampilkan. Lengan kemudi terhubung ke rangka mobil melalui bantalan roll yang memastikan hanya berbelok. Tie rod menghubungkan lengan kemudi ke rem. Tie rod bisa bergerak translasi dan rotasi. Sekarang, amati apa yang terjadi pada roda ketika rem bergerak. Anda bisa melihat bahwa roda kiri dan kanan berputar pada sudut yang berbeda. Jika Anda mengikuti titik pertemuan roda kiri dan kanan, Anda bisa melihat titik pertemuan selalu berada di garis roda belakang. Jadi, mekanisme rek dan memenuhi kondisi yang dibutuhkan kemudi. Maka dari itu kendaraan berbelok tanpa tergelincir. Kemudi yang telah kita diskusikan sejauh ini adalah tipe manual. Saat ini bantuan motor listrik di power steering sering digunakan pada kebanyakan mobil. Kemudi daya listrik membuat aksi kemudi menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Unit power steering yang dibantu ditunjukkan di sini. Di sini, motor brushless DC menggerakkan kolom kemudi dan pinion. Motor mampu berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Unit kontrol elektronik atau ECU menentukan jumlah daya yang harus ditransfer motor ke kolom. ECU memerlukan input seperti torsi yang digunakan pengemudi pada roda kemudi, sudut kemudi, kecepatan roda kemudi, dan kecepatan kendaraan. Dan kemudian memutuskan torsi yang tepat untuk diberikan. Sensor berbasis efek Hall dan pengaturan batang torsi digunakan untuk mengukur input torsi pengemudi. Karena adanya bantuan tenaga motor, rotasi roda kemudi menjadi mudah bagi pengemudi. Apakah Anda pikir ini adalah mekanisme yang sempurna? Tunggu sebentar, dan pikirkan apa yang terjadi pada kemudi dalam kasus kegagalan motor. Anda mungkin menyadari suatu fakta bahwa skrup cacing dapat mengubah roda gigi cacing, tetapi roda gigi cacing tidak dapat mengubah skrup cacing. Ini berarti bahwa jika motor gagal, setiap rotasi manual oleh pengemudi akan terhalang oleh kendala drive cacing ini. Singkatnya, kemudi akan macet. Untuk mengatasi masalah ini, rotasi dan kemudi tidak pernah terhubung langsung ke roda gigi cacing. Sebaliknya, ia melewati satu set roda gigi planetaris. Di sini rotasi pengemudi diberikan ke roda gigi sun. Output diambil dari carrier dan roda gigi cacing juga menjadi roda gigi planetari. Saat pengoperasian normal, daya dari roda gigi ring akan mudah dipindahkan ke carrier. Dalam kasus kegagalan motor, roda gigi cincin. Namun, Anda bisa melihat rotasi manual pengemudi dari roda gigi sun akan ditransfer ke carrier dan akhirnya ke roda gigi pinion. Apakah Anda ingin belajar lebih detail tentang mekanisme yang lebih menarik, serupa dengan kemudi, menggunakan pembelajaran interaktif berukuran mini? Maka, Brilliant.org adalah tempat yang tepat untuk Anda. Silakan lihat kelas otomotif interaktif. Ya, masuk Irham. Oke, masuk. Ya, jadi dari video tersebut ya, saya izin menambahkan Irham, kita dapat mengambil kesimpulannya
untuk prinsip kerjanya dari sistem steering sendiri, ketika roda kemudi atau steering diputar, steering wheel diputar ya, maka steering kolom juga akan berputar seperti itu. Nah, steering kolom ini akan meneruskan tenaga yang diputar ini tadi yang dihasilkan oleh steering kemudi ke steering gear seperti itu. Nah, di steering gear akan merubah tenaga putar menjadi gerakan dorong ke kanan ataupun ke kiri tergantung arah putaran roda kemudi ini tadi. Nah, selain itu, pada steering sendiri, steering gear ya, terdapat perbandingan rasio untuk tenaga putar yang dihasilkan dari roda kemudi. Oleh karena itu, tenaga yang dibutuhkan untuk memutar kemudi akan kita ketahui seperti lebih ringan. Terkait lebih ringannya akan ada pembahasan mengenai power steering ini tadi yang dibantu oleh motor BLDC seperti itu ya. Nah, tenaga putar yang sudah dirubah menjadi gerakan dorong ini tadi akan diteruskan ke steering linkage. Steering linkage akan menghubungkan dan meneruskan tenaga dorong ini untuk mengubah arah roda dan menyebabkan roda kendaraan dapat berbelok seperti itu. Jadi prinsip kerjanya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin dari Irham silakan ingin menambahkan. Oke, mungkin cukup. Halo? Halo, oke, mungkin cukup. Oh, cukup ya. Baik, seperti itu ya presentasi dari kelompok kami terkait prinsip kerja dari sistem kemudi. Saya Muhammad Azhar Afandi. Saya Irham Muhammad Abdaka. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara stop recordingnya gimana ya? Nggak ngerti aku. Aduh, stop recording. Wait.